Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi yang dinantikan syafaatnya baik di dunia ataupun akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umatnya yang akan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran sealawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, serta dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi keilmuan, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Namun jika tidak ada manfaatnya, ya silahkan bagi kalian yang tidak suka, maka boleh untuk di-skip saja video ini. Namun apabila dirasa ada manfaatnya, silahkan bisa diambil manfaatnya, seperti itu ya saudaraku. Mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit, yang mana banyak dibahas oleh orang, yang mana tokoh yang sangat fenomenal ini yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit banyak digemari orang. Namun banyak juga saudara-saudaraku yang berebut menjadi Satrio Piningit. Sebetulnya tidak ada masalah kalau hanya mengaku sebagai Satrio Piningit, karena siapapun ya bebas ya. Namun harus betul-betul orang yang mengaku tersebut harus bisa membuktikan sesuai dengan serat atau keterangan-keterangan yang ada di serat-serat kuno, bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit itu memiliki beberapa sifat, termasuk keadilan, perjuangan yang betul-betul nantinya bisa membawa zaman ini, zaman yang dikatakan zaman kala bendu ya, ke zaman kala suba atau zaman keemasan. Dan mungkin banyak yang bertanya, kenapa buat rebutan? Ya tentu saja karena di dalam keterangan serat-serat kuno itu, Sang Kinasih Satrio Piningit adalah tokoh yang bisa
atau yang di situ disebut akan membawa peradaban baru dan akan atau punya visi misi ya, untuk memperjuangkan masyarakat terutama Nusantara hidup di zaman keemasan atau zaman kala Subak. Tentu saja ketika melihat atau mendengar keterangan tersebut, banyak sekali masyarakat yang mendambakan, masyarakat yang menanti kemunculannya, dan masyarakat yang sangat menggemari dan juga menunggu kehadirannya, kemunculannya, perjuangannya seperti itu. Karena Sang Kinasih Satrupinit ini sebagai harapan masyarakat luas, maka banyaklah orang-orang yang mana di situ mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit. Hanya saja sayangnya banyak orang yang mengaku, namun pengakuannya itu dijadikan sebuah modus. Itu yang tidak baik. Kalau mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit kemudian berjuang, nah itu sangat bagus. Namun kalau mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit akan tetapi dijadikan modus untuk penipuan. Contohnya, setelah mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit, kemudian banyak orang yang menjadi istilahnya anak buah ya, istilahnya. Atau bahasa lainnya apa kira-kira lah ya. Pengikut, sebagai pengikutnya, setelah punya pengikut banyak, kemudian yang mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupinit itu justru malah meminta-minta ya, atau yang seharusnya kalau memang Sang Kinasih justru akan memakmurkan rakyat, memperjuangkan rakyat. Namun di sini beda. Orang yang mengaku tersebut ya, malah justru meminta atau mengumpulkan uang, yang uang itu tidak digunakan untuk perjuangan namun untuk perutnya diri sendiri. Nah, inilah justru yang akan membuat Sang Kinasih Satrupinit yang asli itu murka, saudaraku. Ya. Maka di sini saya bahas agar para pecinta, para penggemar, para pandemen Sang Kinasih Satrupiningit itu tidak tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit. Jadi harus berhati-hati, saudaraku, karena memang di zaman ini adalah zaman kala bendu atau zaman Sengoro. Di zaman kala bendu itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah zaman edan, yang katanya kalau nggak ikut ngedan, nggak kaduman, nggak kebagian, seperti itu. Sehingga banyak orang yang edan. Nah, maka dari itu saudaraku, kalau kepengin kita semuanya tidak mendapatkan keburukan, maka seharusnya tidak ada sifat-sifat yang jelek seperti tadi. Ya, kalau memang kalian merasa sebagai orang yang diperjalankan oleh Allah, orang yang diperjalankan jiwanya, orang yang terpanggil, orang yang terpilih untuk berjuang, maka berjuanglah, saudaraku. Ya. Jangan hanya mencari popularitas, jangan hanya mencari ketenaran, yang sehingga nanti kalau sudah tenar, malah dijadikan kesempatan untuk berbisnis atau untuk mencari uang dan lain sebagainya. Nah, maka bagi saudara-saudaraku harus hati-hati. Bukan berarti di sini saya mengatakan atau menjelek-jelekan orang yang mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit, karena saya pun oke-oke saja ketika ada orang yang mengaku sebagai Sang Kinasih Satrupiningit, itu justru malah bagus.
semakin banyak orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit, ketika memang berjuang, justru di sini ada kebaikan yang luar biasa. Tapi sayangnya ada juga orang yang mengaku tapi modus. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, dan bagi para sang kinasih atau bagi para orang-orang yang merasa diperjalankan, merasa terpilih, ya, maka juga harus ikut memperjuangkan, membasmi Satrio Piningit palsu yang mengaku, yang oknum, ya, yang berbuat kejahatan, karena tidak sesuai dengan keterangan yang ada di serat-serat kuno. Nah, maka dari itu saudaraku, sang kinasih Satrio Piningit itu memang ya, tokoh yang sangat luar biasa. Namun kita semuanya bagi para penanti, para pecinta, harus berhati-hati saudaraku. Di sini saya hanya mengingatkan saja, ya. Namun mudah-mudahan untuk para saudara-saudaraku semuanya yang hadir di channel Padepokan Bukit Lembah Manah ini, mudah-mudahan tidak ada yang modus ya. Mudah-mudahan bagi kalian yang memang merasa sebagai sang kinasih, mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga integritasnya, ya. Bisa berjuang dengan ikhlas sesuai dengan keterangan yang ada di serat-serat kuno, ya. Dan kita pahami bahwa sang kinasih Satrio Piningit itu ya satria, jiwa satria itu tidak memiliki sifat licik. Kalau sifat licik mungkin itu masuknya Dorna atau Sengkuni ya, seperti itu. Pokoknya saudara-saudaraku semuanya, para orang-orang yang diperjalankan, saudara-saudara yang diperjalankan, saudara-saudara yang merasa terpanggil jiwanya, terpilih jiwanya sebagai sang kinasih, maka berjuanglah dan berjuanglah, karena memang saat ini waktu yang tepat untuk berjuang, ya. Karena apa? Banyaknya orang-orang yang moralnya rusak, banyaknya musibah-musibah yang ada. Untuk itu saya hanya seorang biasa, orang kecil yang masih perlu dibimbing, dan kadang-kadang ketika berucap, berkata, banyak kesalahan dan terkadang menyakiti hati orang lain. Saya pun meminta maaf kepada kalian semuanya ketika ada ucapan-ucapan yang salah, ada keterangan-keterangan yang salah, ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Karena saya manusia biasa, tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kali ini saya hanya berpesan seperti itu saja. Walaupun saya bukan siapa-siapa, namun barangkali pesan saya bermanfaat, ya. Jika tidak bermanfaat, ya mohon maaf, bisa diabaikan konten ini jika dirasa tidak penting, seperti itu ya. Namun jika kalian merasa bahwa ada yang bisa diambil hikmahnya, maka bantulah channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Demikian untuk video kali ini, besok saya sambung lagi. Mohon maaf atas segala kesalahannya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.